Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Meditya Putra di 2 hari kejar tayang. Oke, di video kali ini saya akan membahas Flexbox, yang dimana video kali ini didedikasikan untuk tugas pemrograman web yang diberikan oleh Bapak Rizky Fadila. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke slide-nya. Oke, sekarang kita ada di slide-nya, terlihat jelas judul besarnya Flexbox. Yang pertama, saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Meditya Putra. Saya seorang mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Islam Riau. Oke, Flexbox. Kali ini kita akan membahas poinnya ada 4, yaitu apa itu Flexbox, fungsi Flexbox, dan jenis-jenis Flexbox. Lalu ada penerapan Flexbox itu sendiri. Oke, kita akan lanjut ke topik yang pertama. Apa itu Flexbox? Flexbox adalah mode layout yang digunakan untuk mengatur keluasan elemen pada sebuah halaman web. Artinya, elemen-elemen tersebut bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa menyesuaikan ukuran layar dan diposisikan serta didistribusikan dengan jarak tertentu di antara item-item dalam sebuah kontainer Flex tersebut, bahkan ketika ukuran dari elemen tersebut tidak diketahui. Lalu ada fungsi Flexbox. Di sini saya ada 5 poin, yaitu menata elemen, mengatur posisi elemen, mengatur tata letak halaman, membuat tata letak yang responsif, mengatur panjang, lebar tinggi sebuah item, dan lain-lainnya. Oke. Lalu apa saja properti kontainer Flexbox? Di sini saya rangkumkan ada 6. Yang pertama yaitu Flex Direction, Flex Wrap, Flex Flow, Justify Content, Arrange Item, Arrange Content. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu Flex Directions. Flex Directions menentukan arah directions yang akan diberlakukan untuk item-item yang ada pada kontainer Flexbox. Arah yang dimaksud adalah apakah ingin mengarah berbaris horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya, atau seperti kolom vertikal dari atas bawah atas atau sebaliknya. Di sini ada terbagi lagi menjadi 4 macam flex direction-nya, yaitu row reverse, column reverse. Yang pertama row, mengatur arah horizontal. Ingat row horizontal. Di sini ada contoh codingannya, lalu di sini ada hasilnya. Bisa dilihat teman-teman. Lalu ada row reverse, mengatur arah horizontal terbalik. Yang tadi mulai dari kiri ke kanan, dan jika reverse maka kiri ke kanan. Di sini bisa dilihat codingannya dan hasilnya. Lalu ada kolom, mengatur arah vertikal. Di sini ada contoh codingannya dan hasilnya. Lalu ada kolom reverse, mengatur arah vertikal namun terbalik. Reverse ya teman-teman, terbalik. Jadi yang awalnya 1, 2, 3 dimulai dari angka 1. Jika di reverse maka 3, 2, 1. Lalu ada Flex Warp. Flex Warp ini digunakan untuk mengatur item Flexbox ketika lebarnya melebihi lebar kontainer. Di sini ada 3 Flex Warp. Yang pertama yaitu No Wrap. No Wrap ini elemen tidak berganti baris ketika sudah lebarnya melebihi lebar kontainer. Jadi teman-teman, di sini ada contoh codingannya. Lalu di sini hasilnya. Hasilnya ini terlihat bahwa box ini tidak berganti baris. Malahan dia mengecilkan boxnya sehingga muat satu baris. Lalu ada wrap, elemen berganti baris ketika sudah lebarnya melebihi lebar kontainer. Di sini ada contoh codingannya. Jadi jika kita menerapkan wrap, maka box ini akan membuat baris yang kedua apabila melebihi lebar kontainernya. Kontainernya ini yang segi 4 ini, yang hitam, warna hitam.
Lalu yang terakhir ini wrap reverse. Elemen berganti baris dan urutannya dibalik ketika sudah lebarnya melebihi lebar kontainer. Sama seperti wrap tapi reverse teman-teman. Itu dibalik angkanya. Oke. Lalu yang ketiga ada justify content. Digunakan untuk mengatur posisi flexbox secara horizontal. Di sini ada 5 teman-teman, 5 contohnya. Yaitu yang pertama ada flex start, mengatur posisi flexbox menjadi rata kiri. Ingat rata kiri teman-teman. Di sini ada contoh codingannya dan ini hasilnya. Jadi codingannya ini, boxnya ini rata kiri. Lalu ada flex end, mengatur posisi flexbox menjadi rata kanan. Berbeda dengan yang flex start tadi yang dari kiri ke kanan. Kalau ini ia mengatur posisi flexbox menjadi rata kanan. Jadi yang rata itu kanan teman-teman. Oke. Lalu ada center seperti namanya di tengah. Lalu ada space between, memberi ruang di antara flexbox. Di sini ada contoh codingannya dan di sini ada hasilnya. Di sini terlihat space between ini efeknya memberi ruang di antara box-boxnya teman-teman. Lalu ada space around, memberi ruang sebelum, di antara, dan sesudah flexbox. Jadi perbedaannya jika di space around ini sebelum dan sesudahnya juga diberi ruang teman-teman, diberi space. Oke, lalu ada arrange content, digunakan untuk mengatur posisi flexbox secara vertikal. Di sini ada 5 juga. Flex start, mengatur posisi flexbox menjadi rata atas. Ini vertikal teman-teman. Kalau yang justify content ini dia horizontal, maka arrange ini vertikal. Mengatur posisi flexbox menjadi rata atas teman-teman, flex start. Bisa dilihat codingannya dan hasilnya. Lalu flex end, mengatur posisi flexbox menjadi rata bawah. Rata atas, rata bawah. Lalu ada center seperti namanya di tengah. Lalu ada space between, memberi ruang di antara flexbox. Jadi ruangnya ini di tengah. Lalu ada space around, memberi ruang sebelum, di antara, dan sudah flexbox. Jadi di atas, di tengah, dan di bawah itu diberi ruang di antara box-boxnya. Lalu ada arrange items, digunakan untuk mengatur posisi flexbox secara vertikal pada barisnya teman-teman. Yang pertama ada flex start, mengatur posisi flexbox menjadi rata atas. Bisa dilihat ini codingannya dan ini hasilnya. Lalu ada flex end, mengatur posisi flexbox menjadi rata bawah. Bisa dilihat juga teman-teman, di sini ada codingannya, bisa diterapkan di rumah atau sekarang boleh juga. Lalu di sini ada hasilnya. Ini center, lalu center mengatur posisi flexbox menjadi rata tengah. Seperti namanya, center di tengah. Oke teman-teman. Lalu ada stretch, mengisi ruang kosong kontainer. Jadi teman-teman, kontainer itu kan yang hitam ini. Jadi jika kita memakai stretch, maka box-box di dalamnya akan memenuhi ruang kontainer. Akan size-nya itu menyesuaikan kontainer teman-teman. Lalu yang terakhir ini ada baseline, mengatur posisi flexbox menjadi rata tengah berdasarkan garis tengah barisnya. Di sini ada codingannya dan di sini ada hasilnya. Jadi baseline ini mengatur posisi boxnya ini menjadi rata tengah berdasarkan garis tengah barisnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ini jadi patokan. Tengahnya di situ, maka baseline ini mengatur box-boxnya itu walaupun size-nya tidak sama di antara box, dia itu mengatur menjadi rata tengah di antara box di dalam kontainer teman-teman. Oke, sekian penjelasan flexbox dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.